Kesenjangan selalu menimbulkan friksi. Yang di atas maunya bergaya tanpa melihat yang di bawah, sementara yang di bawah bergumul dengan kerasnya kehidupan. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Kristus, hampir nggak dapat dibedakan antara dia dengan rakyat jelata. Bahkan boleh dikata, Yesus dapat dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat kasta menengah ke bawah, karena secara manusiawi, ia hanyalah anak tukang kayu. Ia sendiri juga bekerja sebagai tukang kayu sebelum memulai pelayanannya. Ia mewarisi keahlian Yusuf, ayahnya. Bahkan saat Yesus tampil sebagai rabi, gaya hidupnya tetap sangat sederhana. Nggak ada istana, nggak ada fasilitas mewah. Ia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Yesus dekat dengan rakyat kecil. Ia bergaul dengan nelayan, pemungut cukai, orang berdosa, bahkan orang sakit kusta yang dijauhi masyarakat. Ia nggak segan duduk makan bersama mereka, sesuatu yang dianggap hina oleh kaum Farisi. Inilah bukti nyata, Yesus hadir bukan untuk membangun jurang baru, memperlebar jurang baru, justru ia menyeberangi jurang kesenjangan itu. Ketika ia mengajar, ia nggak berbicara dengan bahasa filsafat tinggi ala istana, melainkan dengan perumpamaan sederhana, benih, gandum, domba, ikan, anggur, semua yang bisa dimengerti rakyat jelata. Matius pasal 13. Itulah gaya seorang raja yang menolak protokol elit tetapi memilih bahasa rakyat kecil. Bandingkan ini dengan banyak penguasa dunia yang hidup di istana megah, sibuk memperindah kursi dan gedung mereka, sementara rakyat berjuang dengan nasi dan pinjol. Kesenjangan yang lahir dari kerakusan adalah penghinaan terhadap gambar Allah dalam manusia. Yesus sang raja sejati justru memilih hidup di tengah rakyat biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah alat eksekusi yang dikhususkan bagi kelas paling rendah dalam masyarakat Romawi. Dan pertanyaannya kepada kita adalah, kalau Tuhan sendiri memilih hidup sederhana, bergaul dengan yang hina, dan mengangkat mereka yang tertindas, apakah para hamba Tuhan, para elit rohani masih mewarisi teladan Tuhan kita? Atau justru jangan-jangan kita lebih sibuk membanggakan jam tangan branded, sepatu limited edition, tas mewah, dan mobil mahal, sementara jemaat yang digembalakan harus memeras keringat hanya untuk membayar sekolah anaknya. Apakah kita sedang mengikuti jejak Yesus sang tukang kayu, atau justru lebih mirip para imam Farisi yang suka pamer jubah agamanya? Pikirkan.